Real Gold ada di sini ya. Jangan ribu FIFA. Ribu. Ampun bang. Negara ASEAN semakin panas. Kali ini gue sedikit membicarakan timnas Malaysia, yaitu lawan kita serumpun nih. Di mana timnas Malaysia juga mendominasi dari Vietnam, di mana Vietnam sebelumnya mampu terus mendominasi untuk menghadapi Malaysia. Dan partai terakhir di ajang qualifier untuk AFC Piala Asia 2027 mampu membantai 4-0 Vietnam. Wah, luar biasa. Namun menariknya dari pertandingan tersebut starting 11-nya ada 3 nama yang lahir besar di Malaysia, yaitu diantaranya Aidil Azmi. Namun semuanya itu pemain-pemain juga naturalisasi dan keturunan, nampaknya sedikit mencontoh Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa, itu semua juga untuk melakukan perbaikan transformasi di sepak bola ASEAN, terutama untuk Malaysia juga. Dan semoga saja kita bisa bertanding melawan seniornya nih. Kita pengen tahu nih, seniornya Indonesia atau Malaysia yang meraih kemenangan? Tentunya Indonesia dong. Nah, gimana menurut kalian? Apakah negara-negara ASEAN ini sudah makin berkembang di kemudian depan harinya nih dan menjadi menjelma kekuatan baru di Asia? Terus dukung Liga Indonesia, Liga 1, dan tentunya Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Datuk. Ini orang mencari FYP sampai merendahkan bangsa Indonesia. Harus saya kasih tahu ini. Apa yang dia katakan dalam kontennya, bahwasanya Indonesia tidak pernah kedatangan klub besar dari benua Eropa. Jadi, pada tahun 1970, Indonesia sudah kedatangan tim-tim besar Eropa. Dari Belanda ada 2 tim, PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Keduanya sampai lebih dari 2 atau 3 kali. Dari Jerman ada 2 tim besar penguasa Bundesliga, yaitu Borussia Dortmund dan Bayern Munchen. Juga pernah datang ke Indonesia. Kita melangkah ke negara Italia atau Serie A. Dari Serie A ada Juventus, ada AC Milan, Inter Milan, dan AS Roma. Juga pernah merasakan bertanding dengan timnas Indonesia. Selanjutnya ke Inggris atau Premier League. Manchester United itu tahun 1970-an sudah pernah ke Indonesia. Menghadapi siapa? Menghadapi tim nasional Indonesia. Selanjutnya ada Arsenal dan Chelsea juga datang ke Indonesia. Nah, dari sekian klub yang saya sebutkan itu, semenjak tahun 70-an sampai 2015, semuanya menghadapi tim nasional Indonesia, bukan tim kolaborasi yang disebut ASEAN All Star. Indonesia menghadapi klub tamu atau tim-tim besar dari Eropa itu menggunakan Indonesia All Star. Artinya di dalamnya menggunakan para pemain lokal dari liga lokal di negara bangsa sendiri atau Indonesia. Karena kenapa? Karena kami memiliki keyakinan pengalaman adalah guru terbaik. Sebab ketika pemain nasional itu menghadapi tim-tim besar dari Eropa, khususnya klub, akan memiliki dan memberi penilaian apa perbedaan kita dengan tim-tim yang ada di Eropa. Sehingga hasil maupun kalah atau menang itu suatu pelajaran paling berharga. Berbeda dengan Malaysia yang dibantu dengan AFF sampai ngotot minta-minta ke tim atau negara-negara ASEAN untuk mengirimkan para pemain timnasnya ke klub apa? Bukan klub ya. Gabungan tim dari Asia Tenggara yang disebut ASEAN All Star. Nah, beda kan ya? Beda konteksnya kan ya? Berbedanya di situ. Pertanyaannya adalah kenapa Malaysia tidak menggunakan tim nasional sendiri untuk menghadapi Manchester United yang notabene menjadi tim papan tengah di Premier League? Apakah Malaysia itu merasa tidak mampu? Atau merasa pemain Malaysia tidak memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi Manchester United yang notabene
tim papan tengah tahun ini? Jawab sendiri ya Datuk. Kemudian di dalam videomu juga membahas mengenai ekonomi. Seharusnya cocotmu ini, kumismu ini, mulutmu ini, matamu ini dengan otakmu ini membaca berita terlebih dahulu jika membandingkan perekonomian Indonesia dengan Malaysia. Karena tahun ini negaramu, negara jiran atau Malaysia atau harimau Malaya itu mengalami krisis pangan, terutama di bahan pokok beras. Tersebar luas di kanal berita online termasuk Kompas, CNBB. Malaysia ingin impor beras ke Indonesia. Lalu berkaitan dengan kemacetan itu bukanlah hal yang sangat vital untuk tidak bisa mengadakan persahabatan dengan klub Eropa. Sebab Indonesia meskipun jadi negara macet, meskipun tidak nomor 1 di dunia, kita tetap bisa menyelenggarakan turnamen taraf internasional seperti contohnya yang kalian banggakan, nih turnamen yang paling dibanggakan oleh negara ASEAN adalah AFF. Itu sering jadi tuan rumah. Selain AFF ada AFC, sering jadi tuan rumah. Selain AFC, Piala Dunia juga pernah di Indonesia. Kenapa? Karena salah satunya adalah kita memiliki stadion yang banyak dan memiliki stadion banyak sekali bertaraf internasional sesuai peraturan FIFA. Dibandingkan Malaysia, kalau mengadakan event besar akan berkolaborasi dengan negara-negara tetangga karena stadionnya hanya segelintir atau sedikit. Kalau mengadakan Piala Dunia, saya yakin Malaysia itu harus kolaborasi dengan negara-negara tetangga. Berbeda dengan Indonesia, kalaupun nanti jadi tuan rumah Piala Dunia, otomatis kita tidak usah kolaborasi dengan negara tetangga. Sebab kita memiliki stadion ratusan dan beberapa puluh sudah standar FIFA. Paham? Jadi saya mohon kita sesama konten kreator sepak bola lebih bijaklah mencari bahan naskah untuk dijadikan konten. Karena ini bahaya. Ini menjadi pelecut ketegangan antar negara. Jangan sampai karena mulut kotormu ini dengan otakmu ini yang tidak memiliki dasar mengenai kontenmu itu jadi jembatan retaknya hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Paham?